Hey yo, what's up guys? Balik lagi di Reza Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Reza Malik Channel. Sebelum kita lanjutin, saya harap kalian menonton video ini sampai beres, jangan di skip-skip biar kalian paham dan jelas untuk pembahasan video sekarang ini teman-teman. Nah, sekarang kita bakal masuk ke topik pembahasannya dan saya akan memberikan sedikit contoh gambaran kepada kalian semua dan saya bakal bawa kitnya. Nah, ini dia teman-teman. Di depan layar kalian ini ada satu buah kit mini RWD dari ADS Shuriken, teman-teman. Nah, ini dia. Ini untuk gambaran dan contoh ke kalian ya, untuk merakit mini RC Drift itu kira-kira biayanya berapa ya. Ini harganya sekitar 1.300.000 atau 1.400.000-an. Nah, ini dia. Untuk kitnya doang ya, teman-teman. Ini dari ADS Shuriken ini dia udah dapat velgnya. Sasisnya udah langsung terpasang seperti ini. Dia udah langsung sama setup gearnya, udah sama diferensialnya. Jadi kalian tinggal pasang elektriknya aja teman-teman nih. Nah, jadi untuk harga 1,3 atau 1,4 itu kalian mendapatkan sasis seperti ini. Jadi sasis dari ADS Shuriken ini salah satu brand lokal dari Indonesia teman-teman. Juga ada beberapa seperti ini juga ada dari Lea nih. Ini sekitar berapa ya, 1,5 mungkin atau 1,6, saya lupa lagi. Nah, jadi di depan layar kalian ini adalah brand lokal ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi berikutnya kita bakal langsung masuk ke pembahasan elektrik teman-teman nih. Untuk menjalankan si kit mini RC Drift RWD ini, kita pastinya membutuhkan servo, kita membutuhkan giro, terus kita butuh TXRX atau receiver dan remote-nya, terus kita butuh ESC, kita butuh motornya yang pasti. Nah, sekarang kita bakal langsung bahas sama kalian teman-teman. Di sini kita bakal ambil juga kalkulator sambil kita ngitung lah ya. Nah, sekarang kita masukin dulu si harga sasis sekitar 1,3 atau 1,4 ya. Kita masukin sasis di harga 1,3. Untuk harga sasis kita udah masukin, dan kita butuh part apa lagi sih? Nah, kita bakal masuk ke servo dulu ya. Nah, ini saya mau ngasih contoh ke kalian. Di sini saya ada servo dari AGF RC yang A06 CLS versi 2. Servo ini bisa diprogram teman-teman. Ini harganya sekitar 670-an kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Kita bakal masukin harganya. Terus apa sih yang kalian dapetin pada saat pembelian servo ini? Nah, ada satu buah servonya, terus ada converter kabelnya, terus ada horn servonya, dapat stiker. Oke. Nah, ini yang kalian dapetin. Ini contoh misalnya electrical yang bakal kita pasangin ya. Ada AGF RC versi 2. Kita masukin harganya di sekitar 670.000 kalau nggak salah. Kita masukin dulu aja. Oke, nah udah hampir sekitar 1,9 teman-teman ya. Oke, ini servonya kita simpan dulu. Terus berikutnya kita butuh giro. Kita bakal masukin giro. Nah, berikutnya ada giro dari Das Micro yang versi 3 atau versi 5 teman-teman. Ini kisaran harga 300 sampai 320.000. Nah, yang kalian dapetin ada satu buah kabel dan satu buah gironya teman-teman. Ini yang kalian dapetin, dan ini yang kalian butuhkan untuk menjalankan sasis mini RWD nya. Kita masukin dulu. Kita masukin harganya sekitar 320.000 rupiah. Udah sekitar 2.290 teman-teman. Nah, berikutnya kita butuh oke, ini saya kasih contoh ke kalian. Kita butuh ESC dan motor teman-teman. Di sini ada combo brushless sensor dari Rocket RC teman-teman. Ini harganya sekitar 1,3an lah. Nah, ini yang paket. Jadi dalam pembeliannya kalian ada ESC-nya, ada kabel-kabel cadangannya juga, buku panduan, ada motornya, dan ada program cardnya, PC-nya nih. Yang kalian dapetin pada saat pembelian combo Rocket ini teman-teman. Kita masukin dulu. Nah, ini contohnya kita misalnya pakai si combo brushless dari Rocket ini ya. Kita masukin harga di 1,3.
1,3. Oke, udah sekitar 3,6. Berikutnya kita butuh baterai, teman-teman. Nah, di sini ada baterai Gaoning. Kita bakal lihat juga. Ini harganya sekitar 150 atau 160 ribu lah ya. Nah, ini baterai Gaoning 2S 350 mAh 60 bisa sampai 120C. Jadi ini part-part yang kita butuhin untuk menjalankan sasis mini RWD nya. Nah, misalnya ini ya. Oke, kita baterai masukin di 150 ribu. Oke, udah di 3.740.000 teman-teman. Berikutnya kita butuh si program card untuk servo, teman-teman, karena servo yang kita pakai dari AGF RC ini bisa diprogram, teman-teman. Nah, untuk program AGF RC yang versi 3 ini, yang volume 3 nih, nah ini harganya sekitar berapa ya, 250 kalau nggak salah, ditambah 250.000, kita masukin sekitar 3.900.000 teman-teman. Terus berikutnya ada receiver, teman-teman. Ini ada micro receiver dari Noble NB4. Nah, yang kalian dapetin receivernya ada kabel soketnya nih. Ini harga sekitar 550 ribuan lah kalau nggak salah. Ini receiver kita masukin, tambah 550.000, udah 4,5 juta. Terus berikutnya berarti kan pasti sama remote-nya nih, teman-teman. Nah, untuk remote-nya sendiri ini di sekitar 3.500.000. Nah, totalnya kira-kira sekitar 8.040.000 rupiah. Nah, berikutnya kalian butuh casan baterainya juga, teman-teman. Di sini saya mau ambil contoh nih ke kalian. Nah, di sini ada ini sekitar 500. Ini yang dari Emax yang KW sekitar 200 ribuan atau 250. Yang ini sekitar 100 ribuan atau 80 ribuan. Yang kayak gini sekitar 50 ribuan nih, teman-teman. Kita ambil yang termahal yang di sini dulu, yang 500 misalnya nih. Kita tambah 500 ya, casan baterai tambah 500, sekitar 8.540. Ini belum sama ongkir-ongkirnya ya, teman-teman. Sama ongkir mungkin kita bisa tambah 100 ribuan lah, misalnya sama ongkir tambah 100 ribu, 8.640.000 teman-teman. Nah, di sini untuk menjalankan sasis ADS dari Shuriken ini untuk bisa dimainkan dengan spek yang ada di depan layar kalian ini, teman-teman, ini sekitar 8.640.000 rupiah, teman-teman. Nah, di sini spek yang ada di depan layar kalian ini ya, teman-teman. Ini untuk bayangan dan contoh ke kalian. Nah, nanti saya bakal coba bandingin juga dengan misalnya spek yang lebih murah lagi. Terus di sini saya juga nggak harus untuk kalian membeli itu harus langsung ya, teman-teman. Yang pasti kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga itu jauh lebih penting, lebih utama, teman-teman. Untuk hobi seperti ini kita kesampingkan aja lah, pokoknya kalau hobi itu terakhir. Yang pasti kebutuhan pribadi dan keluarga yang nomor satu. Oke, nah kurang lebih kayak gini nih, teman-teman. Kalau dengan spek yang kita pakai yang ada di depan layar kalian ini, harganya sekitar 8,6, teman-teman. Ini bisa lebih murah lagi, bisa lebih mahal lagi, teman-teman. Nah, seperti misalnya combo dari Rocket ini, ESC nya saya nggak ada sih ya. Coba bentar kita cek dulu motor. Oke, misalnya nih, teman-teman, untuk combo si brushless sensor ini ada yang jauh lebih mahal lagi, teman-teman. Kan banyak banget ya sekarang udah brand mini itu elektrikalnya, misalnya kayak dari Atomic, dari GL Racing, dari Furitech, teman-teman, dari Hobbywing. Nah, ini salah satu combo brushless sensor yang paling murah, teman-teman. Mungkin kalau kita pakai dari Atomic misal ya, itu harganya sekitar ESC nya aja 1,3, teman-teman. Motornya 950, program cardnya sekitar 350 atau 300 ribu, teman-teman. Sekarang coba kita kurangin dulu si kombonya ya. Misalnya tadi 1,3, kita pakai
ESC-nya dari Atomic. Coba misalnya 1,3 ditambah motornya 950.000, terus program cardnya ditambah misalnya 300.000. Nah, harganya jadi jauh naik lagi ya teman-teman, dari 8 juta sekarang hampir 10 juta teman-teman. Ini dengan spek dari elektrik motornya dari Atomic nih teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, gambaran atau bayangan untuk ngerakit si kit mini RWD yang ada di depan layar kalian ini nih. Untuk bisa dimainin tuh tadi sekitar total 8.500.000-an lah ya, dengan spek yang tadi kita lihat di sini. Nah, sekarang kita bakal coba bandingin, misalnya kalau speknya kita rubah nih, kita coba close dulu. Misalnya ini sasis, kita masukin lagi 1,3 dengan spek yang berbeda ya teman-teman. Kita butuh giro, tetap saya saranin kalian menggunakan das micro yang versi 3 versi 5 nih. Kita masukin lagi, ini sekitar 320.000. Oke. Servo kita kasih misalnya yang murah aja deh, misal kita pakai servonya dari WL Toys yang metal nih. Misalnya contohnya ini servo dari WL Toys, kita pakai yang metal. Misalnya di harga servo WL metal itu 150-an kalau nggak salah ya, 150.000. Oke, udah 1.700.000. Terus ESC-nya misal kita pakai, kita mau setup brushed ya. Ini ESC 20 ampere tambah 60.000. Coba 60.000. 1,8. Nah, sekarang kita butuh berikutnya remote-nya nih teman-teman. Saya mau ngasih contoh ke kalian. Coba remote-nya kita ambil dulu. Misalnya di sini saya ada beberapa contoh remote nih. Di sini ada dari Radiolink ya, RC4GS. Ini P33 misalnya nih. Terus ini ada FlySky GT2. Ini harganya 200 ribuan. Ini sekitar berapa ya, 300.000 kali nih P33 atau 400, ini sekitar 600 Radiolink nih. Sekarang udah banyak pilihan juga untuk remote kayak Dumbo RC, ada CT01 dari LDRC kalau nggak salah, apa ALDRC gitu lah, sekitar 500-600 ribuan lah. Nah, untuk saran remote sih kalian bisa pakai dari CT01 atau FlySky GT5 teman-teman. Misalnya CT01 kita sekitar 600.000, itu udah sama receiver, berarti sekitar 2.430.000-an teman-teman nih untuk ngejalanin kit mini drift RWD kita si ADS Hurricane ini. Ini contohnya pakai kit ADS ini ya teman-teman nih, sekitar 2.400.000 kalau kita setup brushed. Lupa tadi motornya, motor WL brushed itu sekitar 100.000 tambah 100.000 tambah 100.000 sekitar 2,5. Nah, motor brushed dari WL tuh kayak gini. Nah, ini contohnya, misalnya kita setup brushed ya teman-teman. Terus ongkir misalnya kita tambah 100, 2.600.000 teman-teman untuk setup brushed teman-teman dengan remote CT01. Saya nggak nyaranin kalian pakai remote ini sih, atau remote ini. Kalau ini masih mending lah ya, masih mending. Terus kalau ada dana lebih ya mending Sanwa MT4, atau di bawahnya itu ada FlySky GT5. Kalau enggak sekarang udah cukup lah CT01 sekitar 600 ribuan teman-teman. Nah, jadi ini kurang lebih contohnya. Terus kita masuk ke ini, belum ditambah casan nih misalnya, sama baterai belum. Kita pakai casan yang murah, mungkin ini sekitar 50.000 tambah 50.000, 2.680.000. Terus baterai teman-teman ya, kita bisa milih juga, ini baterai sekitar 150, yang ini sekitar 100 ribuan, yang ini sekitar 60 ribuan, yang kayak gini. Kita pakai ambil yang termurah tambah 60 ribuan.
tambah 60 ribuan baterai 2S LiPo, sekitar 2.040.000 teman-teman. Jadi untuk menjalankan sasis mini RWD nya teman-teman, jadi kalian butuh dana untuk ngerakit mini RWD dengan kit lokal ini sekitar 2.740.000 rupiah teman-teman. Jadi di sini hanya gambaran kasar aja, jadi bisa lebih kurang lagi atau bisa lebih mahal lagi teman-teman. Nah jadi untuk elektrikal teman-teman yang perlu kalian ketahui itu saling mendukung, saling terkait sebenarnya teman-teman. Istilahnya ada harga ada kualitas lah. Jadi mungkin yang baru terjun atau yang baru nonton mungkin nanti di video ini pasti kok ngerasa mahal banget kok. Ada juga yang bilang oh ternyata murah. Pasti ada yang kayak gitu. Dan kalau yang bilang mahal wajar, karena pada saat awal saya terjun di dunia mini RC drift juga hampir seperti itu teman-teman. Oh ternyata mahal ya, mahal gitu kan. Dan ternyata sekarang ternyata ya emang worth it teman-teman, ya emang wajar dengan harga segitu. Untuk misalnya sekelas kita pakai motor brushless sensor gitu dengan harga segitu dengan performa yang oke, ternyata wajar. Terus dengan remote, misalnya saya pakai dari Noble NB4 ini bukan remote yang paling mahal teman-teman, ini masih di tengah-tengahnya, ada yang lebih mahal lagi di harga 12 juta untuk remote-nya aja. Nah ini sekitar 3,5an. Nah saya pakai ini aja udah kerasa beda banget. Dulu saya pakai remote-nya dari GT2 nih, saya pernah nyobain pakai ini pernah nyobain, dan itu saling berkaitan elektriknya teman-teman. Misalnya saya pakai setup brushed aja ya, nih saya pakai remote ini terus saya ganti langsung pakai Noble, berasa teman-teman bedanya jauh banget walaupun setupnya brushed nih, misalnya contohnya seperti itu. Terus saya pakai setup brushless misalnya sensor, saya pakai remote si P33 ini terus diganti cobain ke Noble itu, wah jauh banget teman-teman. Terus elektrikal seperti servo juga ini sangat berpengaruh banget teman-teman untuk kinerja steering di kit mini RWD kalian. Dikasih yang biasa dan dikasih yang mahal seperti ini belum mahal sebenarnya teman-teman, karena dulu ada yang lebih mahal. Saya pernah beli yang Atomic di harga 970 apa 950 ribu teman-teman, itu untuk servonya aja. Dan untuk servo mini itu ada yang lebih mahal lagi sekitar 1,1 dari apalah mereknya saya lupa. Nah ini itu udah paling worth it banget. Saya dulu pakai Atomic yang 970, saya ngerasa lebih enak pakai si AGF ini. Harganya jauh lebih murah juga, di tengah-tengah lah ya, di 600-an 700-an. Ini udah kepake banget dibanding nanti kalian pasti bakal kerasa banget di saat nanti ganti servo. Misalnya ini servo WL Metal contohnya seperti itu, sangat kerasa banget teman-teman seperti itu. Terus kayak motor atau ESC itu juga sangat berpengaruh sekali ke performa teman-teman. Jadi ini gambaran untuk kalian semua nih, kurang lebih seperti ini. Videonya panjang tapi yang penting kalian lebih paham dan jelas ya teman-teman. Terus berikutnya ini juga contohnya kita pakai kit lokal ya teman-teman nih. Ini sekitar 1,3 atau 1,4, ini sekitar 1,6 atau 1,5 nih. Jadi pasti bakal beda juga nanti hitungannya. Terus belum nanti kit brand luar teman-teman, tuh harganya gila-gila lagi, itu di sekitar paling murah mungkin 2.500.000-an, ada yang sampai puluhan juta untuk sasisnya doang. Itu belum sama velgnya ya teman-teman, itu biasanya juga ada full hop up-nya lagi. Jadi kit brand luar biasanya masih plastikan, nanti ada part upgrade-nya untuk aluminiumnya, kaki-kakinya seperti itu ya, jatuhnya itu pasti jauh lebih mahal lagi teman-teman. Terus worth it nggak pakai kit lokal kayak gini, misalnya nih karbon di mix sama 3D print? Kalau menurut saya sih worth it aja teman-teman. Katanya ada yang nggak awet lah, itu tergantung si pemakai kalau menurut saya teman-teman. Jadi ada yang gampang dol, gampang patah ya, itu gimana cara mainnya kalian sih kalau menurut saya teman-teman. Kayak misalnya kesabaran untuk ngebuka bautnya, ngencengin bautnya, karena ada orang yang pengennya cepet-cepet. Nah itu sih yang bikin cepet rusak, atau mainnya yang ugal-ugalan yang nggak bener. Nah itu sebenarnya, jadi menurut saya worth it aja pakai kit lokal 3D print di mix sama karbon kayak gini tuh, worth it banget teman-teman. Jadi kalian biar nggak capek-capek
Dan berikutnya kalau yang saya pakai kan saya kit WL Toys teman-teman. Nah kit WL Toys sendiri itu kan dia kitnya basicnya AWD bukan RWD, dan yang sekarang kita bahas ini adalah kit mini RWD teman-teman. Kenapa saya nggak beli yang buat mini RWD nya langsung gitu biar nggak ribet? Kebetulan saya emang seneng ngoprek aja teman-teman kayak gitu, jadi WL Toys yang basicnya AWD saya rubah menjadi RWD seperti itu teman-teman. Jadi jatuhnya malah jauh lebih mahal sebenarnya kalau kalian custom seperti saya. Tapi ada juga sekarang kan udah banyak banget beberapa brand lokal juga udah menyediakan converter untuk WL Toys dirubah menjadi RWD teman-teman, seperti itu. Nah videonya pasti bakal panjang banget, dan mungkin nanti kalian ada yang mau nanya atau apa, kalian bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @jakartascale28drift teman-teman. Nah oh iya teman-teman, terus saya lupa juga belum ditambah sama body nih teman-teman. Nah mungkin body misalnya kalau kalian pakai model kit ya tinggal ditambahin 500.000 lah, kita ambil yang agak mahal misalnya body pakai model kit skala 1/24 misalnya, seperti itu teman-teman. Jadi kayak gitu, jadi tinggal ditambahin body ya, tadi lupa kita belum body. Terus kalau ini kan udah sama velg udah sama ban, jadi udah nggak usah bingung-bingung lagi, tinggal diisi elektrik aja, kalian tinggal bisa gas main. Nah jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman pembahasan video kita sekarang. Mungkin videonya bakal panjang ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup teman-teman. Jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raiza Malik Channel. See you next time, kita bakal ketemu lagi di video keren, video seru berikutnya. See you guys.